لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Fahfaz lisanaka min samaniyatin. Fahfaz maka jagalah lisanaka lisanmu. Fahfaz maka jagalah lisanaka lisanmu min samaniyatin dari 8 perkara. Min samaniyatin dari 8 perkara. Al-awwalu yang pertama al-kazibu, yaitu bohong. Al-awwalu yang pertama al-kadzibu, yaitu bohong. Fahfaz maka jagalah. Fahfaz maka jagalah minhu darinya. Fahfaz maka jagalah minhu darinya lisanaka lisanmu. Lisanaka lisanmu fil jiddi dalam keadaan serius. Fil jiddi dalam keadaan serius, wal hazli dan bercanda. Wal hazli dan bercanda atau guyon. Wala tu'awwid dan janganlah engkau membiasakan. Wala tu'awwid dan janganlah engkau membiasakan lisanaka lisanmu. Lisanaka lisanmu al-kaziba berbohong. Al-kadziba berbohong, hazlan karena bercanda. Hazlan karena bercanda. Fayatada'a maka ia mendorong. Fayatada'a maka ia mendorong ila jiddi kepada keseriusan atau kesungguhan. Ila jiddi kepada keseriusan atau kesungguhan. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang menjaga lisan. Jadi kemarin dalam kitab Bidayatul Hidayah kita dituntut untuk menjaga lisan dari 8 hal. Kemarin dibahas tentang tujuan dari penciptaan lisan. Di antara tujuan dari penciptaan lisan adalah satu apa? Lisan itu hanya diciptakan untuk memperbanyak zikrullah, membaca kitab Allah dan menunjukkan kepada menunjukkan makhluk Allah kepada jalannya, dan menampakkan apa yang ada pada hatimu berupa kebutuhan-kebutuhan baik itu dunia ataupun agama. Lalu jika engkau mempergunakan lisan dengan perkara yang tidak sesuai dengan penciptaannya. Tadi kan penciptaan lisan itu untuk zikrullah, baca Quran, menunjukkan makhluk menuju jalannya Allah dan menampakkan kebutuhan dunia dan agama yang ada pada dalam dirimu. Lalu engkau gunakan lisan tersebut untuk sesuatu yang bukan penciptaannya, maka sungguh engkau telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lisan. Nah, perlu diketahui juga, kata Imam Al-Ghazali, lisan ini adalah anggota tubuh yang paling dominan yang membahayakan manusia. Karena manusia itu tidaklah masuk dilemparkan ke dalam neraka dengan lubang hidungnya, kecuali dengan apa-apa yang dihasilkan dari lidah mereka. Maka jagalah ia dengan sekuat tenagamu, jangan sampai engkau karena salah atau tidak menjaga lisan engkau dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam. Dalam hadis dikatakan, anna rajula la yatakallamu bil kalimatit la yadhaku bihi ashabih liyadhaku biha asabah fayahwahu biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Dalam hadis dikatakan
salah seorang ia berkata dengan kalimat yang membuat rekan-rekannya tertawa. Ya, dengan membuat rekan tertawa itu bukan bercanda, bukan, tapi maksudnya adalah menyakiti muslim agar orang lain tertawa, membuli, menghina, mencaci agar yang lain tertawa. Padahal isinya memburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain agar yang lain tertawa mendengar ucapannya. Maka ia dengan hal tersebut dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun katanya. Juga dalam hadis lain dikatakan ada seorang sahabat terbunuh dan mati syahid dalam peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengatakan hani'an lahu bi jannah. Betapa mudahnya ia masuk ke dalam surga. Karena kan dulu orang yang mati syahid itu pasti masuk ke dalam surga. Lalu Nabi mengatakan wa mayudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la yu'ni wa yabkhalu bima la yughni. Dari mana kamu tahu? Mungkin saja ia pernah mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan ia pernah kikir terhadap apa-apa yang tidak ia butuhkan. Itu saking pentingnya menjaga lidah atau menjaga lisan. Nah, sekarang apa sajakah yang 8 hal itu yang kita wajib menjaga lisan dari 8 tadi? Fahfad lisanaka min samaniyatin al-awwalu al-kadzibu. Kata Imam Al-Ghazali, jagalah lisanmu dari 8 perkara. Yang pertama adalah bohong. Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Itulah bohong. Bohong adalah termasuk ke dalam dosa yang buruk, ya, dan aib yang jelek. Wa huwa min qabaihil dzunub wa fawahishil ayub. Ya, bohong adalah termasuk ke dalam dosa-dosa yang buruk dan aib-aib yang jelek. Itu adalah bohong. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Maka jagalah lisanmu dari berkata-kata yang bohong, baik dalam keadaan serius ataupun bercanda, ya. Jadi jangan sampai kita membiasakan dalam bercanda itu sesuatu yang bohong. Misalkan stand up komedi dengan mengarang-arang cerita, melucu dengan mengada-ngadakan sesuatu yang memang tidak ada. Itu adalah bohong fil hazli, bohong dalam guyonan, bohong dalam bercanda. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga kita jangan sampai membiasakan lisan kita berbohong, baik itu dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda. Nah, bagaimana kalau kita membiasakan berbohong dalam keadaan bercanda? Wala tu'awil lisanakal kadziba hazlan fayatada ila jadi. Nah, terkadang jangan sampai kita membiasakan lisan kita berbohong dalam keadaan bercanda, karena bisa jadi yang bercanda tadi akan mendorong kepada perkataan serius. Terutama kalau jadi kebiasaan, ya, biasaan, jadi seolah-olah bohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena kan bohong kalau jadi biasa itu akan jadi kebiasaan. Yang tadinya bohong hanya pada bercanda saja, sekarang mau hal yang serius pun dia berani untuk berbohong. Maka jangan biasakan berbohong meskipun itu untuk sesuatu yang bercanda, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Nabi, alaikum bisidqi, biasakanlah untuk berkata jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Tidaklah seseorang laki-laki tak henti-hentinya berkata jujur dan memperhatikan kejujuran hingga ia ditulis di samping Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadziba, hati-hati dengan
bohong. Fainal kadziba yahdi ilal fujur, bohong itu akan menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu yataharral kadziba hatta yuktabu indallahi kadzaban, dan tidaklah henti-hentinya seorang hamba berdusta, berbohong, dan ia memperhatikan berbohong hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Jadi biasakanlah kita berkata jujur dan jangan biasakan berbohong meskipun sedikit, meskipun itu bercanda. Ya, meskipun itu bercanda. Lantas apakah tidak boleh bercanda? Boleh. Silakan bercanda. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang humoris. Ya, dalam banyak riwayat beliau pernah disebutkan bercanda. Contohnya misalkan gini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek. Tapi meskipun bercanda, Nabi jujur, Nabi benar, tidak mustahil bohong. Ya, suatu ketika seorang nenek-nenek ini adalah yang dikenal sebagai ahli kebaikan lah. Setiap orang yang berperang di jalan Allah dia suguhi makanan, dia layani kebutuhannya. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, di manakah tempatku? Apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, di surga teu aya nenek-nenek punten gitu. Di surga tidak ada nini-nini. Nenek-nenek ini histeris, sedih gitu. Kenapa sedih? Ya tidak terbayang gitu. Di surga tidak ada nini-nini, padahal dia sadar diri dia sudah nini-nini. Ya, sepintas itu benar kan? Tapi itu memang benar. Sepintas itu itu benar. Jadi di surga itu semuanya kembali muda. Ya, jadi tidak ada nini-nini, betul kan? Betul. Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek karena di surga semuanya akan kembali menjadi muda kembali. Itu ya, itu bercanda. Bercanda itu silahkan, tapi tidak berlebihan dan tidak sampai berbohong, apalagi sampai menyakiti atau membicarakan keburukan orang lain. Itu bercanda sepantas, itu boleh. Wal kadzibu, dan bohong, min ummahatil kabair, adalah termasuk induk dosa besar. Wal kadzibu, dan bohong, min ummahatil kabair, adalah termasuk induk dosa besar. Bohong adalah termasuk dari induknya dosa besar. Tadi ya, dengan bohong seorang akan masuk ke dalam neraka, dengan jujur seorang akan masuk ke dalam surga. Jadi bisa dikatakan bohong itu termasuk ke dalam salah satu dari induk dosa besar. Summa innaka, lalu sesungguhnya engkau, idza urifta, jika engkau dikenal, bidzalika, dengan hal tersebut, sakotat, maka gugur, adalatuka, adilmu, wasikotu, dan kepercayaan, bikaulika, dengan ucapanmu, watazdarika, dan meremehkanmu, al-a'yunu, pandangan, watazdarika, dan meremehkanmu, al-a'yunu, pandangan, takiruka, dan ia menghinakanmu. Nah, kalau misalkan ada seorang ini membiasakan berdusta dan dikenal sebagai orang yang suka berdusta, apa akibatnya? Jika dikenal sebagai seorang yang pendusta, maka keadilannya gugur.
Apa itu adalah? Adalah itu adalah salah satu dari syarat diterimanya saksi, baik itu saksi nikah ataupun yang lainnya. Sehingga orang yang tidak adil alias orang fasik itu ditolak persaksiannya. Ya, sehingga jangan sampai kita menjadi orang fasik, kehilangan keadilan kita gara-gara sering berbohong. Jadi kalau kita dikenal sebagai orang yang pembohong, tadi apa? Gugur keadilannya alias persaksiannya tidak akan diterima. Yang kedua, ucapannya tidak akan lagi dipercaya. Ya, apapun yang ia katakan meskipun benar, dia tidak akan dipercaya kalau dikenal sebagai orang pendusta. Lalu yang ketiga adalah dipandang remeh oleh orang-orang. Wibawanya tidak ada, tidak dihormati, ya, dipandang sebelah mata. Orang yang dikenal sebagai orang yang pendusta dan akan dihinakan oleh orang-orang. Itu ya, efek buruk kalau seseorang dikenal sebagai orang pendusta. Yang pertama apa? Gugur keadilannya, ucapannya tidak dipercaya, lalu dia diremehkan dan dihinakan oleh orang lain. Wa idza aradta, dan jika engkau mau, wa idza aradta, dan jika engkau mau, antarifa, engkau tahu, kubhal kadzibi, buruknya bohong, kubhal kadzibi, buruknya bohong, min nafsika, dari dirimu, fandur, maka lihatlah, ila kadzibi ghairika, kepada bohongnya selainmu, kepada bohongnya selainmu, wa ila nafradi nafsika, dan kepada berpalingnya dirimu, wa ila nafradi nafsika, dan kepada berpalingnya dirimu, anhu darinya, wastihqarika, dan menganggap hinanya, dan menganggap hinanya dirimu, li sahibihi, kepada pendusta, wastikbahika, dan menganggap buruknya dirimu, lahu, padanya. Nah, kalau misalkan kita nih mau tahu seberapa buruknya ucapan bohong, seberapa buruknya kebohongan itu, maka caranya gini, kata Imam Al-Ghazali, perhatikan orang yang berbohong kepadamu, ila kidbi ghairika, orang yang berbohong selainmu. Mun orang yang apa ya, bohong teh goreng tinggal weh, misalkan contoh si A ini orang yang suka bohong, ya. Lantas kalau dia orang suka bohong, maka perhatikanlah ia, ya. Lalu betapa sangat inginnya engkau berpaling darinya, alim ngabaturan, alim ngerencangan, tidak mau bersama-sama. Lalu pasti engkau juga menganggap hina orang tersebut dan menganggap buruk orang tersebut. Begitupun kalau bohong tersebut ada pada kita. Jadi kalau kita mau menilai buruknya bohong itu, lihat aja kalau orang lain bohong kepada kita, bagaimana respon kita gitu. Kalau kita ingin tahu betapa buruknya bohong, cobawan we, alamun aya jelema anu ngabohong ka urang, kos kumaha respon urang, ya, pasti itu dianggap buruk, dianggap hina, dan kita tidak mau bersama dengan orang tersebut. Ya, kita pun sama, kalau kita punya sifat bohong itu, maka kita pun akan dipandang sama sebagaimana kita memandang orang lain yang berbohong kepada kita gitu. Wa kadzalika, dan demikian pula, fa'al, maka lakukanlah bi jami'i uyubi nafsika, dalam semua aib dirimu, bi jami'i uyubi nafsika, dalam semua aib dirimu.
Fa innaka karena sesungguhnya engkau, fa innaka karena sesungguhnya engkau, la tadri engkau tidak tahu, la tadri engkau tidak tahu, qubha uyubika buruknya aibmu, qubha uyubika buruknya aibmu, min nafsika dari dirimu, min nafsika dari dirimu, bal akan tetapi min gairika dari selainmu, bal akan tetapi min gairika dari selainmu. Nah begitu pun aib yang lain. Kalau tadi kalau menilai bagaimana sih buruknya bohong, ya nilai saja ketika orang lain berbohong kepada kita, maka kita akan berpaling dari orang tersebut, kita akan menganggapnya buruk, kita akan menganggapnya jelek, dan kita tidak mau bersama dengan orang tersebut. Oh berarti kalau kita punya karakter pembohong pun, ya kita juga sama dinilai orang lain demikian. Nah begitupun katanya aib yang lain. Apa contohnya? Misalkan kalau misalkan kita koret, misalkan koret, bagaimanakah buruknya koret itu? Ya tinggal kita bagaimana menilai orang lain ketika koret kepada kita. Apakah kita mau berteman dengan orang yang koret, atau meremehkan orang yang koret, atau bagaimana? Ya begitupun kalau koret tersebut ada di kita. Apalagi misalkan suka suka cokot barang batur misalkan, atau suka main pukul kepada orang lain. Bagaimanakah perasaan kita jika kita dipukul? Itulah gambaran buruknya sikap tersebut, ya. Jadi kalau kita mau menilai buruknya sikap tersebut, ya tinggal ditilai saja sikap tersebut dari orang lain kepada kita, apakah kita mau? Jelas tidak, gitu ya. Maka tilailah demikian. Adapun perkara istakbahtahu yang engkau menganggapnya buruk, istakbahtahu yang engkau menganggapnya buruk, min garika dari selainmu, min garika dari selainmu, yastakbihuhu maka menganggapnya buruk, gairuka selainmu, yastakbihuhu maka menganggapnya buruk, gairuka selainmu, minka darimu, la mahalata pasti, la mahalata pasti. Nah pasti setiap yang kamu anggap buruk dari orang lain pun akan menilai buruk terhadap apa yang ada pada kita. Kalau kita menilai buruk bohong dari orang lain pun akan menilai buruk bohong jika kita yang melakukannya. Kalau misalkan suka main pukul itu buruk, ya, orang lain misalkan kepada kita suka main pukul, kita pun jika melakukan hal yang sama, maka itu adalah hal yang buruk, gitu ya. Itu indikatornya. Supaya kita tahu ini buruk atau tidak buruk, ya tinggal praktekkan saja, lihat saja ketika orang lain melakukan hal itu kepada kita, apakah kita terima, apakah kita senang, atau menilainya baik atau menilainya buruk. Kalau buruk, kita kalau melakukan hal yang sama pasti dinilai yang sama oleh orang lain, gitu ya. Itu yang pertama, lisan harus dijauhkan dari yang pertama apa? Bohong. Karena bohong termasuk ke dalam salah satu dari induknya dosa besar yang akan memasukkan ke dalam neraka. Allahu a'lam.